Ketika koperasi ini bisa berjalan dengan maksimal, maka kesejahteraan warga ini akan semakin terlihat begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kita bisa mengundang teman-teman Kades dari sekecamatan Kebon Pedes. Dan tentunya kita akan ngobrol panjang tentang isu yang sedang aktual, yaitu tentang Koperasi Desa Merah Putih. Kopdes. Dan mau tidak mau memang itu menjadi sebuah instruksi bagi pemerintah desa agar bisa memfasilitasi tentang Koperasi Desa Merah Putih. Teman-teman sekalian, kita akan ngobrol panjang lebar dengan para pelaku fasilitator, yaitu teman-teman kepala desa di Kecamatan Kebon Pedes. Sebelum kita ngobrol panjang, tentunya jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share agar teman-teman bisa tetap silaturahmi dengan kami. Dan teman-teman semuanya, saya perkenalkan yang pakai topi kopiah ya, pakai peci. Beliau adalah kepala desa Jambenengang, Kecamatan Kebon Pedes, tentunya Kabupaten Sukabumi. Beliau namanya Bapak Hilman. Nanti beliau akan memperkenalkan diri secara utuh oleh sendiri. Dan yang sebelah kirinya kebetulan hari ini semuanya pakai baju hitam. Ini ada Kades Sasagaran, Desa Sasagaran, Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi. Namanya Bapak Denny. Dan nanti juga beliau akan memperkenalkan diri secara utuh, siapa profil pribadinya segala macam. Sebelum kita ke materi, kita kasih kesempatan Pak Kades Jambenengang untuk menyampaikan profil dari beliau. Kami persilakan. Terima kasih Pak Kades Bojong Sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Permana, jabatan Kepala Desa Jambenengang. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan podcastnya dari pemerintah Desa Bojong Sawah. Dan alhamdulillah tadinya sih kita berharapnya bisa kompak ya, 5 desa kumpul semua di podcast malam ini. Tapi teman-teman kita yang 2 orang lagi sakit, jadi mohon maaf tidak bisa hadir. Pak Kades, terima kasih atas undangannya. Ini menarik sekali. Ini lagi update-nya di pemerintahan kita, di pemerintahan desa. Ada regulasinya mungkin ya kalau kata masyarakat umum itu. Ini koperasi umum apa koperasi dulu KUD kan gitu. Tapi kalau mengingat ke peraturan pemerintah nomor 60 tahun 69 Pak Kades kalau nggak salah itu kan ada berapa jenis koperasi ya. Termasuk koperasi desa, koperasi perindustrian Pak Kades gitu. Dan saya berharap koperasi desa ini memang nantinya ada semacam juknisnya gitu ya. Jadi jangan masyarakat tuh taunya koperasinya simpan pinjam, simpannya nggak ada, pinjamnya iya gitu. Kalau memang terkenalnya simpan pinjam ya. Simpan pinjam. Padahal kan yang direkomendasikan pemerintah itu Koperasi Desa Merah Putih itu ada 7 jenis usaha. Ya itu mungkin Pak Kades Bojong Sawah sebagai perkenalan. Kita kumpas nanti bertiga ya tentang koperasi desa. Itu saja mungkin untuk pembukaan. Ya, terima kasih Pak Kades Jambenengang, Pak Hilman. Selanjutnya Kades Sasagaran, monggo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya,
yang melihat dan menonton acara ini saya suatu kebanggaan, suatu prestasi mungkin buat Kades Jamenengang bisa mengundang kami berdua untuk bisa hadir di podcastnya Desa Jamenengang. Ini keren banget, mungkin desa yang lain belum punya podcast, tapi alhamdulillah Desa Bojong Sawah sudah mempunyai podcast ini yang menurut saya ini bagus, dan menurut saya juga ini perlu kita contoh pada desa-desa yang lain. Nah, ini mungkin sebelum panjang lebar saya memperkenalkan diri. Nama saya Denny Suwandi, Kades Sasagaran, Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi. Saya mempunyai warga jumlah penduduk sekitar 6.000 jumlah penduduk di wilayah Desa Garan, dan saya luas wilayah yang ada di Desa Garan itu 300 hektar lebih, dan termasuk pertanian dan peternakan, dan alhamdulillah Desa Sagaran juga mempunyai produksi-produksi UMKM, termasuk juga ada juga terminal dan yang lain-lain. Mungkin bisa disebut ibu kotanya Desa Sagaran ya, karena kecamatannya ada di Desa Garan. Dan ini sangat menarik bagi saya, tidak panjang lebar, dan tadi sudah disebutkan nama saya Denny Suwandi. Itu kan jabatan saya sebagai kepala desa baru 2022, sekarang 2025, berarti baru 3 tahun. Masih lama gitu ya? Masih lama. Saya masih 2030, insya Allah mudah-mudahan saya sehat dan bisa berkembang. Dan saya juga ini dengan adanya podcast ini, mudah-mudahan masyarakat saya juga bisa melihat nih, tonton masyarakat saya Desa Garan, jangan sampai di masyarakat itu simpang siur. Dan kita juga ini berkolaborasi, bekerja sama, dan mungkin saling bertukar pikiran untuk pandangan supaya kita bersama-sama, supaya tidak miskomunikasi di masyarakat. Karena yang tadi dibilang sama Pak Kades Hilman, ini masyarakat yang taunya simpan pinjam, berarti pinjam ini pinjam mas. Dia berbondong-bondong nih Pak Hilman dan Pak Kades Bojong Sawah bahwa masyarakat itu mendaftarkan diri sebagai anggota supaya dia mendapatkan fasilitas pinjaman. Ada yang katanya mau minjam 30 juta, 50 juta, itulah. Mungkin kita nanti kupas lah gimana tentang koperasi ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak, dan saya mengapresiasi ini untuk kegiatan acara ini. Terima kasih Pak Kades Bojong Sawah sudah mengundang kami selaku kepala desa, dan bisa silaturahmi dan bisa bekerja sama antara kepala desa yang ada di Kecamatan Kebon Pedes. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Kades Sasagaran tentunya. Dari ketiga desa ini di Kecamatan Kebon Pedes semuanya sudah terbentuk koperasi merah putih ya. Dan memang lucu, hari ini banyak yang berkesan bahwa koperasi merah putih ini posisinya adalah simpan pinjam. Walaupun memang iya salah satunya adalah simpan pinjam, tapi itu tidak diwajibkan untuk koperasi agar simpan pinjam ini sebagai prioritas program. Nah, itu disesuaikan dengan potensi masing-masing ya dari desa begitu. Jamenengang memang rencananya apa saja Pak? Pertama, karena sesuai tematik desa dan potensi desa, kita fokus ke koperasi KUD dulu Pak Kades. Jadi kita sasarannya unggulannya pertanian. Pertanian. Karena memang si potensinya pertanian begitu ya. Ya. Berarti gerai yang akan dibentuknya adalah gerai kios pupuk. Kemarin direncanakan sama pengurus itu, sama jual beli gabah. Ya. Jadi untuk Jamenengang memang prioritasnya baru prioritas ke arah dua gerai begitu ya, pupuk sama gabah gitu. Kalau Sagaran gimana Pak? Kalau Sagaran sekarang saya sudah melakukan, karena saya sudah berbadan hukum. Nah, perlu diketahui bahwa Desa Sagaran
koperasinya sudah berbadan hukum, kita sudah mempunyai SK dari notaris, kita semua sudah komplit, dan anggota sekarang tiap RT dan ke-RT-an mendaftarkan. Jadi kita pengurus koperasi desa itu datang ke tiap RT. Tiap RT siapa yang akan melaksanakan menjadi anggota. Alhamdulillah sekarang udah terkumpul hampir 300 anggota. Ini masih bertahap. Malam ini mungkin ada di Kampung Ceger nih. Kampung Ceger hari ini, malam ini, makanya silahkan datang ke Kampung Ceger. Pengurus koperasi di sana lagi mendata yang akan mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi, dan terus juga kita sudah melakukan penjualan. Penjualan yang pertama itu kita di gas. Gas itu gas LPG ya, yang 3 kilo itu kita sudah. Dan kita sudah harganya sudah men-share ke masyarakat bahwa bukan kita menutup pangkalan-pangkalan ya, tapi pangkalan itu kita bisa beli dari kita. Jadi Sesagaran itu sudah mulai gerai sembako begitu ya. Salah satunya adalah gas LPG. Gas LPG, dan yang satu lagi ini pupuk. Oh, dan pupuk. Pupuk mungkin minggu ini nih itu akan kita sebar. Dan alhamdulillah juga hari besok ada penerimaan anggota pekerja. Sudah mulai penerimaan pekerja. Ya, hari ini sudah datang, kemarin sudah datang gasnya. Kita beli dulu gas itu hampir 500 tabung gas. Tempatnya di di Salajambu. Gerainya di Salajambu. Ya, di Salajambu nih. Udah berjalan. Kalau yang belum tahu, kita ada di Salajambu, dan itu sekarang yang jalan langsung itu gas. Itu hari besok ada penerimaan untuk orang yang nganter gasnya. Kita sudah mempunyai juga memberikan gaji nih untuk yang pekerja, bukan pengurus. Yang pekerja dia mengantarkan gas itu 1 bulan itu 2 juta. 2 juta. Honornya. Itu tapi motor dari dia, bensinnya dari dia. Jadi memang desa Sesagaran ini teman-teman beliau sudah berjalan karena memang alhamdulillah lembaganya sudah dapat sertifikasi dari Kemenkumham ya begitu ya, aktanya, sehingga beliau bisa jalan secara cepat begitu. Jadi desa Sesagaran ini dia sudah mulai karena memang tadi legalitas hukum sudah selesai begitu Pak Den ya, sehingga memang alhamdulillah sudah ada pengangkatan karyawan atau tenaga kerja, tentunya tenaga kerja di warga desa Sesagaran begitu, dan sudah mulai tadi gerai sembako, salah satunya adalah itu ya Pak ya, gas ya, gas. Karena kita menunggu, kalau kita menunggu dana dari pemerintah kan belum ada nih, jadi memaksimalkan yang 5 miliar ya. Oh, yang 5 miliar belum ada. Jadi kita menggunakan dana dari masyarakat yang menjadi anggota itu, kita pakai golangkan. Jadi memang ini juga nanti kita kupas nih, sebenarnya angka 5 miliar itu dari mana begitu ya. Dan teman-teman sekalian, kenapa tadi prioritas belum ke simpan pinjam, karena memang porsinya masing-masing desa juga prioritas ke kondisi potensi yang ada di lingkungan masing-masing ya. Nah hari ini kita sebenarnya yang belum punya legalitas hukum seperti Jaminengang dan Bojong Sawah, ini masih proses perencanaan, sosialisasi dan segala macam. Kalau Sesagaran tadi karena memang sudah beres legalitasnya dari akta notaris, sehingga bisa berjalan secara langsung. Dan tadi gerainya ada di Salajambu, salah satunya adalah gas LPG yang 3 kg gitu ya. Teman-teman sekalian, jadi memang di arahan Menteri Koperasi ini
Koperasi Desa Merah Putih ini ada 7 gerai. 7 gerai ya. 7 gerai, yang pertama adalah gerai sembako, yang kedua gerai obat murah atau apotek desa, yang ketiganya gerai klinik desa, yang keempatnya gerai kantor koperasi. Kantor koperasi, yang ke berikutnya gerai unit simpan pinjam. Nah ini yang menjadi ramai ya begitu. Terus gerai pergudangan dan gerai logistik. Nah itu juga disesuaikan dengan potensi yang ada. Kalau memang tidak sesuai dengan potensi di lingkungannya, tentunya pilihan teman-teman kepala desa juga akan memilih hal yang lain, karena memang koperasi ini wajib porsinya adalah harus berhasil atau harus ada lebihnya. Nah teman-teman sekalian, koperasi ini tadi semacam desa sesagaran. Kenapa bisa berjalan? Karena memang ada syarat menjadi anggota koperasi, begitu ya? Iya, betul. Syaratnya itu adalah pertama warga desa di masing-masing. Kalau tadi 6.000 warga desa Sesagaran, berarti potensi menjadi anggota koperasi Merah Putih itu di desa Sesagaran adalah 6.000 jiwa, begitu ya, atau 6.000 anggota. Tentunya ini ada syarat ada yang disebut dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Ya. Kalau di Jamenengang rencananya simpanan pokoknya berapa? Kemarin sama pengurus kita bahas itu simpanan pokoknya itu 100.000. Simpanan pokok 100.000. Ya, simpanan wajibnya 20.000. Simpanan wajib 20.000. Jadi kalau simpanan pokoknya kalau Jamenengan simpanan pokok 100.000, wajibnya 20.000. Kalau di Sagaran? Sagaran simpanan pokoknya itu 150.000. 150.000. Untuk bulanannya wajibnya itu 25.000. Bulanannya 25.000. Itu sesuai, itu bukan kepengen kades atau bukan kepengen ketua koperasi, itu hasil musyawarah musyawarah itu. Jadi kita tidak bisa juga nih, jangan sampai salah paham bahwa itu kepengen ketua koperasi itu kepengen kepala desa, tidak. Jangan sampai salah. Berarti ini ada kesepakatan di antara masyarakat, mau 1 juta ataupun 500.000 itu kan haknya masyarakat. Makanya kita juga mungkin di Jamenengang, di Bojong Sawah berbeda-beda mungkin ya. Yang saya lakukan itu sekarang masyarakat sudah menetapkan dan sudah sesuai dengan keinginan masyarakat bahwa kita 150.000 simpan wajib pokok, dan wajibnya itu 25.000 itu. Jadi memang kesepakatan jumlah dari simpanan pokok dan simpanan wajib ini disepakati waktu Musdesus ketika pembentukan koperasi desa yang difasilitasi oleh teman-teman para kades kan begitu ya. Di Bojong Sawah juga simpanan pokoknya 100.000, simpanan wajibnya 50.000. Nah, simpanan pokok ini teman-teman sekalian itu adalah sebagai syarat untuk menjadi anggota koperasi. Dan simpanan pokok ini tidak hilang karena masuk pada tabungan si anggota itu kan begitu ya. Nah itu bisa diambil ketika anggota itu sudah tidak lagi menjadi anggota koperasi. Itu bisa diambil. Jadi seolah-olah itu sebagai tabungan abadi bagi anggota yang disebut dengan simpanan pokok. Dan simpanan pokok ini hanya 1 kali ya begitu ya? 1 kali. Hanya 1 kali dia ngebuka ruang, atau simpanan pokok itu disebut dengan membuka kunci agar bisa masuk ke koperasi. Dan simpanan wajibnya juga variasi sesuai dengan kesepakatan begitu. Terus simpanan wajib ini bedanya adalah dia wajib menyimpan per bulan begitu. Ya. Tabungan. Jadi kalau di Jamenengang 20.000 wajib gitu ya, wajibnya. Kalau di Sagaran 25.000, kalau di Bojong Sawah 50.000. Nah, kalau di Bojong Sawah yang wajibnya itu akan dibuka setahun sekali pas mau lebaran begitu. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, kenapa mesti ada anggota?
koperasi karena memang itu sebagai kunci ketika dia dapat fasilitas di koperasi itu. Jadi semacam tadi ya si gas murah ini bisa diakses hanya oleh anggota koperasinya begitu. Betul. Kalau bukan koperasi tidak bisa. Kalau bukan anggota koperasi itu tidak bisa diakses untuk mendapatkan atau membeli gas LPG yang murah di gerai Sanggaran begitu ya. Dan tentunya kelebihannya si anggota itu nanti di tabungannya akan bertambah juga, yaitu hasil laba bagi hasil dari koperasi itu. Jadi kalau beli gas di koperasi sebagai anggota sesungguhnya tidak sekian begitu ya. Betul. Karena nanti di ujungnya itu akan ada bagi hasil yang masuk ke rekeningnya masing-masing begitu. Ini sebenarnya begitu konsepnya teman-teman sekalian. Dan Pak, bagaimana mengantisipasi isu yang 5 miliar? Ya, kalau kita sih pengennya ya ada informasi ke masyarakat, khususnya Jaminangga ini. Bedakan dulu koperasi desa yang dulu KUD sama koperasi umum. Koperasi umum tuh masyarakat tuh paling sensitif. Koperasi itu bisa simpan pinjam, bisa pinjam ke koperasi kalau mereka udah ikut anggota gitu. Nah, khawatirnya gimana nih Pak Kades nanti kalau misalkan dalam setahun terkumpul satu orang tadi hampir 1.200.000-an lah. Kalau pinjamnya mereka 2 juta dari tabungan dan simpanan pokoknya ini enggak. Nah, makanya ini pasti nanti ada regulasi keluar. Ada juknisnya tadi karena Kopdes itu ya udah ditentukan sama pemerintah. Karena kan kalau menurut Kopdes itu apa sih katanya? Kopdes itu ya program strategis pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa melalui unit usaha bersama kan gitu. Jadi ya masyarakat jangan punya anggapan koperasi ini khusus pinjam saja gitu. Kan mudah mereka taruhlah tadi lembaga desa. Pak Kades, kita mau gabung dong katanya jadi anggota. Otomatis mereka kan berharapnya tuh bisa pinjam. Sedangkan nanti regulasinya belum keluar, juknisnya juga belum ada. Tolong koperasi desa sama koperasi umum dibedakan gitu. Nah, kita sasarannya memang tadi usaha, pengurusnya pelaku-pelaku usaha. Jadi itu tadi sesuai untuk memberdayakan masyarakat di desa melalui unit usaha. Ya memang intinya memang belum ke arah simpan pinjam ya, belum ke arah simpan pinjam. Baru fokus pada tadi prioritas yang lain begitu ya teman-teman. Kalaupun memang pemerintah diharuskan tadi yang 7 unit usaha tadi, yang 7 gerai usaha tadi, ya kita harus laksanakan. Karena kan pas Musdesus itu kan ada dari pihak kesehatan pendamping, ada pendamping dari PKH juga. Jadi ya kayaknya sih kita harus ngikutin aturannya pemerintah. Pasti akan dilaksanakan setelah modalnya kuat begitu ya. Sebagai satu syarat ya modalnya. Satu syarat ya. Ya memang ceritanya kan di medsos itu kita Koperasi Merah Putih ini akan dapat 5 miliar. Ternyata ada klarifikasi juga kan dari Menko kan begitu ya. Nah, antisipasinya gimana Pak Kades Sagarani untuk isu ini? Ya makanya saya kalau perlu diketahui masyarakat di sini mungkin sekecamatan Kebun Pedes, kita nggak usahlah beranggapan bahwa kita akan mendapatkan 5 miliar. Menurut saya gini aja, makanya saya melakukan ini sesudah dapat SK notaris, saya anggota kita tarik dananya, dananya itu kita puterin dulu aja. Itulah. Karena itu yang datang sama saya itu banyak orang-orang yang berpikir, Pak Kades, saya mau pinjam sekian. Nah, makanya dengan adanya acara ini bagus ini. Berarti bisa sampai kepada masyarakat. Bukan hanya di Kecamatan Pedes nih, semuanya, karena semua desa pasti seperti kita yang bukan 5 miliar datang ke desa, bagi ke orang sekian, kan seperti itu. Nah makanya itu kita
dengan dalam artian bahasa kita dengan bahasa yang dasar berbeda. Kita tuh langsung berhadapan dengan masyarakat. Jadi bukan saya apa-apa, tapi kita tuh berbicara itu dengan harus nyata, diomongkan hari ini, besok harus dilakukan. Tidak bisa ngomong hari ini, itu akan ditagih, nyampe ke rumah, nyampe kemana itu bakal ditagih sama masyarakat karena kita yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi duit yang ada di anggota yang sudah terdaftar kita golangkan dulu kepada gas. Nah di situ kita akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu akan dibagi itu lah. Dan sementara belum pinjam belum ada. Kalau kita pinjaman itu terus gimana? Dan nanti kalau ada pinjaman kita sudah ngumpul dengan anggota dan pengurus bahwa kalau toh kita ada pinjaman dengan tadi nilainya berapa? 5 miliar. Itu kan 5 miliar itu yang saya dengar juga. Ini saya sebagai kepala desa juga saya baru dengar 5 miliar itu tuh dicicil Pak Kades melalui APBD desa. Jadi 5 miliar selama 1 tahun itu kita harus dipotong sekitar 600 juta kan? 600 juta dipotong dari APBD. Sedangkan APBD sekarang itu kita tuh kan ada APBD berapa? APBD 800. Habis dong. Ya kan? Bayangkan itu. Jadi ya itulah makanya kita jangan terlalu sebagai pemerintah desa dan mungkin kepada masyarakat yang ada di masyarakat masing-masing, jangan sampai kita tuh terngiang pinjam duit. Kan pinjam duit juga harus dibayar, bukan pinjam duit. Hati-hati nih, jangan dikasih terus gak dibayar. Itu kan nanti juga kan ada pengawasan juga gitu kan. Ya, kita sama-sama membangun desa, membangun juga rumah tangga kehidupan kepada masyarakat yang sesuai. Jangan sampai kita pinjam tapi tidak ada manfaatnya buat kehidupan berkeluarga juga. Itu Pak Kades gitu kan ya. Jadi memang 5 miliar ini bukan hibah ya, bukan. 5 miliar ini itu adalah pinjaman dari Himbara. Itu pun kalau hasil analisa Himbara itu bank pemerintah ya. Kalau ternyata analisa Himbara atau bank pemerintah ini, contoh katakan BRI, ketika Koperasi Desa Merah Putih Bojong Sawah katakanlah mengajukan, ternyata hasil analisanya tidak nyampe ke 5 miliar. Ternyata ngan saukur atau hanya sekedar 1 miliar. Nah itulah yang digolangkan 1 miliar itu. Tapi benar tadi kata Pak Kades Sagaran, kita jangan dulu berpikir sana. Kita jadikan dulu koperasi ini sebanyak-banyaknya anggota, sehingga karena tadi ada simpanan pokok dan simpanan wajib, nah itu bisa dijadikan modal utama, modal bersama, tentunya kan begitu. Kalau tadi 6.000 saja, yang daftar sekarang katakanlah 1.000 jiwa, 1.000 anggota kali 150.000 itu sudah bisa menjadikan modal usaha awal begitu ya, modal usaha awal. Semacam Sagaran sudah mulai bergerak, sudah mulai gerainya jalan karena memang anggotanya sudah nyampe ratusan, sehingga memang simpanan pokoknya sudah terkumpul dan itu bisa dijalankan. Saya setuju dengan posisinya tidak menunggu hibah tapi jalan ya, anggotanya yang bergerak. Rencananya memang gerakan untuk rekrutmen anggota? Rekrutmen anggota belum, karena kata menunggu legalitas ya. Legalitas kata kemarin pendamping desa itu bulan 11 ya, apa bulan 10 ya? Bulan 10 ya. Bulan 10 baru launching tuh se-Nusantara se-Indonesia. Nah kita nanti tergantung pengelola, pengurus inti yang 7 orang itu, berikut pengawas yang 3 orang itu. Nah apakah nanti mau langsung eksekusi ke unit usaha, misalkan nanti potensinya di Desa Jamenang udah deh kita kerjasama dulu sama toko pupuk. Nah rencananya kita awal toko pupuk dulu. Karena memang kalau analisa Himbara ini itu biasanya akan tinggi diberikan pinjaman kalau sudah jalan. Kalau udah jalan, gitu ya. Udah jalan.
Karena kalau tidak belum jalan, Ya. pasti posisi pinjamannya akan sedikit Ya. begitu ya. Makanya kita juga khawatir kan kemarin yang dilaporkan itu kita hampir 7.200.000-an tuh. Kalau SKK itu. Modal awal. Khawatirnya nanti nggak dapat pinjaman banyak gitu dari Bang Indra. Makanya kita langsung nanti rencana kalau ketuanya udah pulang dari tanah suci itu langsung kita mau unit usaha kita mau. Memang strategi desa Sesagaran keren. Ya. Karena dia mengejar yang 5 miliar begitu ya. Ya, ngejar 5 miliar untuk kehidupan kesejahteraan masyarakat itu bagus lah. Saya tuh sangat mendukung dengan pemerintahan Pak Prabowo ini memberikan koperasi kepada desa dengan kita berarti actionnya lebih lah gitu kan. Kalau itu jadi 5 miliar kita harus actionnya seperti ini, dan kita pun sudah sekarang mau pinjaman itu kita sudah lagi perencanaan gimana nih pinjaman itu. Nah kita akan per RW nanti tuh dikasih konsepnya per RW. Kalau ini rencana ke depan kalau ada duit dia per RW 2 orang lah mungkin per RW. 1 orang ini 2 orang, tiap RW ini sama, tapi diawasi sama ke RW masing-masing tersebut juga oleh ketua RW-nya. Sini dulu nih, jadi kita tanggung bersama dengan RW. Kalau toh dia nanti tidak bayar, bertanggung jawab semua, gitu kan, bukan hanya ke RW tersebut, gitu kan. Cuman kita harus benar-benar ya kayak tadi itu kan, jangan sampai kita ngasih duit, tidak dibayar. Habis itu, jadi kita sebenarnya tidak akan ke uangnya juga nanti nih. Kalau dia petani butuh pupuk, berarti kita belikan pupuknya saja. Gitu seperti itu. Oh begitu ya. Jadi posisinya di petani kita kan ada semacam pinjam dulu ke tengkulak ya. Jadi ketika si petani pinjam ke koperasi, tapi harus jadi anggota koperasi dulu. Iya. Dia itu katakanlah mau beli pupuk, oke dikasih pinjaman oleh koperasi, tapi dikasihnya itu adalah bentuk pupuknya. Nah itu ditulis sebagai pinjaman sesuai dengan harga pupuk, begitu ya. Betul. Nah nantinya ketika si petani ini panen, maka ke koperasinya itu bayar hasil panennya, begitu. Gitu. Jadi katakanlah si petani mau garap awal. Ya. Macam tandur sama traktor ya begitu ya. Itu kan butuh biaya. Nah si petani ini bisa mengajukan ke koperasi. Nanti si koperasi ini bayarlah ke tukang traktor kan begitu ya. Itu. Jadi kita juga kan akan hitung juga. Ini kalau kita punya tanah sekian meter, kebutuhan padinya berapa, kebutuhan pupuknya berapa, buat yang kerjanya berapa, kita akan kalkulasikan dulu nih. Gitu kan, jadi jangan sampai pinjam sekian, itulah makanya kita harus safety gitu kan. Bukan apa-apa, ini kan tanggung jawabnya besar sekali gitu kan. Ini kalau uang pemerintah itu kita harus sama-sama lah. Jangan sampai pinjam satu kotak tanahnya satu kotak tapi pinjamnya yang lain-lain, kita akan kalkulasikan dulu. Dan kalau bisa kita yang bayar lah gitu kan. Terus kedepannya juga ininya gabahnya kalau bisa kita yang beli. Saya pengen seperti itulah. Seperti itu. Jadi si pupuknya disiapkan oleh koperasi, si bibitnya disiapkan oleh koperasi, begitu. Jadi si anggota ini bisa kebutuhannya apa saja itu bisa mengajukan ke koperasi, begitu ya. Nanti koperasi yang memfasilitasi ke petani, dan nanti si petani bayarnya itu adalah hasil panen. Karena hasil panennya itu dijualnya ke koperasi begitu. Nah ini jadi pasti ada pinjaman, tapi pinjamannya kepada petani dulu, kepada petani dulu. Dan bentuk pinjamannya adalah bukan berbentuk uang, tapi berbentuk barang sesuai saran kebutuhan dari si petani, dan nanti dibayar oleh hasil pertanian. Dengan harga tentunya harga yang stabil kan begitu ya, yang sesuai. Katakanlah kalau harga pupuk 1.300 contoh katakanlah, ngejualnya juga 1.300. Kalaupun harga gabahnya 6.500 ya dibayar 6.500 kan begitu ya. Nah, sekarang kan di kita Pak, di kita ini kan ada tengkulak tuh.
Nah, bagaimana mengantisipasi tengkulak warga kita biar tidak menjadi pesaing juga bagi koperasi kan begitu ya? Antisipasi di Jaminangan gimana? Gini Pak, kemarin juga kita sempat bahas tuh sama Pak Ujang karena memang Pak Ujang tuh pemain, pelaku. Katanya kita kerja sama para tengkulak. Contoh di wilayah kita banyak juga lah, ada 3-4 orang tengkulak itu. Dari harga pemerintah 650, nggak mungkin mereka beli 600 gabah 1 kintal 650 terus kita jual lagi 650. Mungkin nanti ada pembicaraan dari pihak kita, dari koperasi ke tengkulak tadi, bisa nggak mereka beli 600.000 jual ke kita 650. Jadi tetap kita belinya 650, tapi dia punya keuntungan 5. Jadi si tengkulaknya tetap di bawah. Tetap di bawah Pak. Tapi dengan syarat harus jadi anggota koperasi dulu. Iya. Dengan catatan tadi itu, kalau misalnya standar yang ditentukan pemerintah 650, dia harus beli 600. Tapi ngejual ke kita 650, ini kan ada keuntungan 50, ya silakan nanti sama tengkulak sama koperasi tinggal dibagi saja. Jadi tetap kita beli ke mereka itu 600. Jadi si tengkulak tetap dilibatkan begitu ya. Coba kalau sekarang kita beli 600, mau jual berapa? Jadi mungkin ya itulah ada etika usaha lah di situ. Nggak apa-apa kalau disepakati. Yang penting kan kita beli ke itu 600. Itu sih baru itu Pak. Jadi tengkulak di wilayahnya tetap di itu ya. Tetap kita rekrut, kita ajak gabung. Rencananya kita juga nanti mau kasih modal. Jadi nanti ngasihnya pihak si tengkulak gitu ya. Kalau di Jaminangan begitu ya. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang belum berbicara ke situ, tapi yang jelas kita akan mengikuti harga yang dari pemerintah. Gabah katanya 7.000 ya? 6.500. 6.500. Kita akan beli itu 6.500. Gitu Dari kan? petani. Dari petani. Kan kita tidak boleh. Sekarang kita sebagai tengkulak beli ke petani di bawah seperti itu tidak boleh. Kalau tengkulaknya posisinya di mana? Tengkulak kita nggak tahu nih. Ya. Nah, karena selama ini masyarakat di kita tidak tahu harga. Sebenarnya tidak tahu harga. Pokoknya dia itu minta bibit, minta pupuk kepada tengkulak dengan dibayar sekian, atau 500 lah. Atau 600 lah, atau di bawah itu bisa jadi gitu kan per kintal itu. Tapi kan pemerintah sekarang Pak Prabowo itu masyarakat harus menjual itu 65 gitu kan. Kita itu tidak boleh nih sepertinya itu di bawah tersebut. Itu keuntungan dari mana? Pasti ada, itu keuntungan pasti ada. Seperti itulah. Jadi kita mungkin menjualnya juga kan bukan gabah lagi kan. Kita menjualnya beras. Beras itulah. Kalau di Jaminangan sudah terhitung berapa orang warga ya? Warga kita juga hampir ada 5 orang lah yang fokus di sana ya. Usaha di sana ya. Usaha di sana. Nah, kita rencana kita mau ajak gabung ke keanggotaan ke koperasi. Kita kayaknya sulit juga sih Pak, gini ya. Ini faktanya kalau kita kan di lapangan apa gitu ya. Iya. Jadi dengan harga 600 saja per kintal, bagus-bagus itu keluar beras itu 70 kilo itu memang pasti ada labanya gitu. Nah, nanti kalau misalnya 650 belum tentu kualitas gabahnya itu pas nanti digiling menjadi beras itu bisa 60 kilo taruh saja itu mungkin kita ada laba di situ. Tapi memang ada kabar, jadi Bulog ini akan kerjasama dengan koperasi. Ada kabar gitu ya. Jadi si koperasi ini jadi mitranya Bulog. Terus Bulog itu, si mitra ini, si koperasi ini, posisinya itu menampung gabah dari warga. Nah, terus si mitra ini akan mendapatkan keuntungan dari Bulog. Salah satunya adalah operasional dan sewa gudang begitu. Nah, nanti mekanismenya, informasinya
si koperasi ini setelah mengumpulkan dari petani, data petani itu disampaikan ke Bulog. Nanti si Bulog akan transfer ke rekeningnya petani dengan harga 65 tadi. Sesuai dengan jumlah yang dikumpulkan atau yang disetorkan ke koperasi. Keren sebenarnya kan begitu ya, keren. Sehingga memang akan terkontrol harga petani di bawah. Sehingga si koperasinya akan jalan tanpa modal kayaknya begitu Pak. Karena si koperasi ini sebagai mitra Bulog hanya menampung gabah, lalu uangnya langsung ditransfer dari Bulog ke petani begitu, sehingga si koperasi ini tidak butuh modal gede. Nah, mudah-mudahan ini benar dilakukan begitu ya, benar dilakukan, sehingga memang konsep koperasi desa ini akan berjalan dengan maksimal sesuai dengan harapannya. Dan tentunya tidak membebankan ke APBD seperti tadi kan begitu ya. Karena APBD kita ini kalau ngejar Undang-Undang Nomor 3 tentang desa ini, kita ini baru 30% dari janjinya undang-undang begitu ya. Nah, angka itu ketika kita bagi insentif kader segala macam teknologi, akhirnya porsinya hanya sebegitu kan begitu ya. Kalau terganggu sama itu akan juga merepotkan bagi teman-teman kepala desa begitu ya. Teman-teman sekalian, nah menarik di lapangan masing-masing desa memang berbeda-beda kan. Tidak bisa dipukul rata begitu. Tidak bisa. Jaminangan dengan kondisinya seperti tadi di lapangan ada 5 sampai 7 tengkulak, bisa Sagaran bisa langsung cepat jalan dengan porsi gerai gas, karena memang modalnya sudah ada, respon dari warganya sudah keren, karena memang ketika disosialisasikan warga sudah berbondong-bondong menjadi anggota koperasi, padahal simpanan pokoknya paling gede di Sagaran, tapi responnya luar biasa. Nah itu kondisinya akan berbeda-beda. Di Bojong Sawah juga sama kondisinya seperti Jamenengang, kita belum bisa merekrut anggota begitu, walau kondisi simpanan pokoknya lebih rendah. Tapi ya kondisi lingkungan begitulah masing-masing. Nah, ditargetkan Pak, dari hasil koperasi ini ada nggak target untuk masuk ke PADES Sagaran? Itu penting. Jadi PADES ini pendapatan asli desa begitu ya teman-teman. Ya, ini perlu diketahui juga bahwa kita itu harus menghasilkan PADES. Jangan sampai dengan pengurus saja yang dapatnya. Itulah, makanya kita akan kolaborasi dan mungkin akan kerjasama seperti gimana dengan teman-teman kades yang lain. PADES yang lebih penting karena kadang-kadang kita lupa, berjalan aja tapi PADES-nya tidak ada. Gitu kan, bisa ngegaji koperasi kan percuma saja. PADES untuk apa? Itu kan bisa buat pembangunan juga. Gitu. Apalagi kalau sekarang pakai duit pemerintah, dana desa dialihkan ke koperasi, ya pasti harus balik lagi, gitu kan. Makanya saya sangat semangat dan terima kasih juga kepada teman-teman koperasi ya pengurus yang ada di Desa Sagaran. Tiap hari loh, sekarang di Desa Sagaran tuh dari jam 8 sampai jam 4 dia buka, dan keren. Tiap hari juga dia kampung ini keliling. Kita ambil bola gitu kan, jemput bola jemput bola. Ini sekarang malam ini masih di Ceger tuh, dan ada yang nge-WA ke saya juga yang kelewat kemarin, pengen daftar, ya udah masuk. Alhamdulillah. Itulah. Dan yang utama, yang jelas mungkin, nah ini mungkin teman-teman kades juga pasti akan ada omongan seperti ini. Pak Kades, bener gaji koperasi teh 8 juta, 5 sampai 8 juta. 5 sampai 8 juta, bener gak? Benar, informasinya begitu ya. Tuh, yang saya sekarang belum bisa menjawab. Nah, artinya kan sekarang tidak ada yang digaji, tidak ada pengurus koperasi, tidak ada yang digaji. Itu makanya saya sebagai kepala desa
media itu kadang-kadang kita mendengarkan dari media ya, masyarakat itu kan sekarang melek media nih. Ditangkap sama masyarakat, gaji itu tuh kan kita bisa susah juga menjelaskan dari mana. Covernya ya. Iya, itu saya juga belum bisa menjelaskan. Gajinya sekarang Kopdesnya tidak ada gajinya, sekarang tidak ada. Tidak ada. Kalau di saya pasti adalah di rekan-rekan juga gaji seperti gimana. Itu juga saya perlu patut pertanyakan juga nih dari KS pada koperasi gajinya itu 5 juta sampai 8 juta gitu kan. Terus ada juga bilang katanya itu masuk P3K juga nih. Itulah. Gitu. Belum bisa jawab saya masyarakat. Jadi memang si isu di medsos ya begitu ya. Selain tadi koperasi ini akan dapat 5 miliar dan itu tadi kita sudah sampaikan dan bukan membantah ya. Tapi memang kondisinya begitu. 5 miliar ini bukan hibah tapi pinjaman dari Himbara. Itu juga hasil dari analisa Himbara. Apakah desa ini akan mendapatkan 5 miliar atau bisa kurang ataupun bisa tidak mendapatkan dari Himbara. Sesuai potensi usahanya. Seperti biasa, kalau bank ini ketika memberikan pinjaman kan ada verifikasi, ada survei segala macam. Nah, termasuk ada isu lagi tentang gaji pengurus koperasi yang 5 sampai 8 juta begitu ya. Kalau saya sih nganggapnya 5 sampai 8 juta itu bisa kejadian, malah bisa nyampe 20 juta kalau hasil laba koperasinya luar biasa. Makanya kalau pengurus pengen gajinya 5 sampai 8 juta ataupun lebih, maka ikhtiar dengan maksimal usahanya. Karena memang nanti labanya itu akan dihitung kan? Labanya akan dihitung sekian persen untuk operasional pengurus, salah satunya adalah gaji, sekian persen untuk PAD, sekian persen untuk CSR, seperti halnya perusahaan-perusahaan lah begitu ya. Makanya 5 sampai 8 juta itu akan terjadi apabila labanya keren. Bisa kejadian tidak digaji karena posisinya tidak jalan. Malahan kita bisa juga ditagih juga sama masyarakat, sama anggota, gitu kan. Mana kan gitu kan, sedangkan nggak jalan. Nah itulah jadi ya kita harus benar-benar juga pengurus koperasi itu benar-benar yang bisa menjalankan usaha tersebut. Itu kan bukan saya ini orang saya atau tidak. Hal ini lebih rawan sebenarnya di situ lah, gitu kan, itu. Jadi dan ini perlu diketahui juga nih, Sasaga itu mungkin kita se-Jawa Barat baru 6 kita, alhamdulillah. Indonesia mungkin yang sudah jalan, sudah mendapat SK. Yang sudah dapat SK betul. Iya, di notaris. SK Kemenkumham. Iya. Ya memang prestasi tersendiri begitu. Kesadaran bisa lebih cepat dapat itu ya karena memang namanya juga uncal begitu ya. Tapi hikmahnya kan bisa jalan duluan sehingga memang tadi sudah nyampe ratusan lah anggotanya. Nah mungkin nanti juga kebun Bojong Sawah, Jamenengang bisa beli LPG-nya ke kita. Ini sama pihak bank belum ada komunikasi. Udah. Pihak bank sudah datang juga. Pihak bank sudah datang juga, makanya hari besok mungkin ada pihak bank juga yang mau datang ke kita. Bank sudah mulai, Himbara sudah mulai sudah. Gitu ya. Karena dia yang pertama mau ditanyakan dia SK dari Kemenkumham, kedua unit usaha yang sudah berjalan gitu kan, itu yang dilihat. Makanya kemarin udah datang nih, besok tuh kita ada datang ke kita, apakah kita langsung bisa pencairan apa gimana? Nah ini bisa jadi apa? Bisa jadi kaca bagi desa-desa yang lain ya begitu ya. Nanti bisa dilihat hasil analisa banknya itu seperti gimana begitu. Sudah langsung dilihat oleh kita. Begitu. Apakah bank akan menyalurkan 5 miliar atau di bawah 5 miliar? Sehingga memang kita bisa jadi pembelajaran ya ke desa Sagaran ya. Dan info terakhir itu dari Kemendes itu ya, Kementerian Desa kan ada plafon tepat. Plafon pertama itu 3 sampai 5 miliar dulu. Itu Jamenengang juga kan belum tentu sampai 5 miliar.
Jadi plafonnya memang 3 sampai 5 3 sampai miliar. 5 miliar. Ya. Disesuaikan dengan potensi ya. analisa nanti Analisa usaha ya. Tapi yang paling terpenting usaha yang sudah berjalan ya dia akan menghitung begitu ya. Kalau posisi koperasi itu di gerai gas itu harganya kita ada sih list harganya. Itu saya di bawah warung begitu ya. Di bawah warung. Di bawah warung, di bawah pangkalan juga. Di bawah pangkalan. Gitu. Tapi kita juga menjual kepada pangkalan. Jual ke pangkalan. Tapi si pangkalan itu mesti jadi anggota dulu. Jadi anggota koperasi. Oh, gitu. Kita. Jadi posisinya si koperasi ini jadi agen begitu. Jadi agen. Di agen. Makanya di kita tidak menghilangkan agen pangkalan kecil-kecil, tapi pangkalan yang kecil ini beli ke kita. Oh, begitu ya. Beli ke kita nih. Jadi nggak perlu lagi lah pangkalan itu. Jelas itu kalau nggak salah 17.000 kita menjual 17.000 harga distributor dong. Harga distributor kita menjual pokoknya 17.000 satu tabung gas. Jadi memang kalau di Sesagaran warga yang sudah menjadi pangkalan selama ini di pangkalan bisa mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi di Koperasi Merah Putih Desa Sagaran, sehingga nanti si pangkalannya akan diisi oleh koperasi begitu dengan harga yang seperti biasa dilakukan begitu ya. Jadi tidak ada lagi nanti harga gas itu 20.000, 22.000 tidak ada. Karena nanti kita sudah punya platformnya gitu. Jadi pemerintah sekian kita juga sama. Gitu. Keuntungan dari mana ada keuntungan. Tapi biasanya kan dari distributor ke agen ke eceran itu kan beda-beda. Beda-beda, tapi ada list harga. Kalau list harga seperti gini. Untuk agen. Berarti untuk agen pangkalan kecil ya. Dia berarti harganya beda paling 1.000 lah. Tapi nggak mungkin sekarang yang masyarakat beli ke kita itu harganya harga sekian. Kita akan berbeda harganya beda 1.000 lah gitu kan ya. Ini kita 17.000 berarti ke agen 16.000. Itu karena agen sudah ada. Mungkin nanti sebenarnya tidak bisa menghilangkan agen sih, pasti bisa tetap pas sama-sama. Sekarang gitu kan. Dengan harga 17.000 itu koperasi udah dapat untung. Sudah dapat untung. Luar biasa. Keren. Iya. Jadi warung-warung kecil bisa untung besar. Untung. Iya. Di warung kecil bisa mengakses ke koperasi begitu. Kita ditulis juga yang beli ini siapa, kita tulis. Ya makanya termasuk warung kecil juga dilayani kan sama koperasi. Dilayani. Luar biasa. Bisa menekan harga gas itu umumnya kan 23. Bisa 21. Si user ya, si warga kita beli ini udah kita akan dipletkan kalau menjual ke masyarakat berarti harganya sekian. Tidak bisa nih si warung umpet-umpetan harga 25, 23, 22 enggak. Kalau ternyata ketahuan oleh koperasi maka tidak dikasih lagi barang. Tidak dikasih lagi barang. Konsekuensinya itu ya. Iya. Kita mungkin ada berapa pangkalan lah di kita agen dua atau tiga gitu kan, 2 atau 3-an gitu kan, itulah kita bisa mensuplai ke dia langsung kita. Makanya kita bukan menghapuskan agen tersebut, tapi kita arahkan situ harus menjual sekian nih, tidak boleh melebihi melebihi karena kita juga udah MOU dengan Pertamina gas LPG itu gitu kan, tidak bisa. Agen langsung ke sana tidak bisa sekarang. Tidak bisa dong. Iya, tidak harus bisa. Ke distributor kan? Distributor ya. Gitu. Keren. Luar biasa tadi yang benar bisa nanti ditiru sama kita. Bisa ditiru oleh boleh sama-sama gitu ya. 17.000 ya. Ya alhamdulillah tuh kan jadi lebih murah begitu ya akses warga untuk mendapatkan itu. Nah teman-teman sekalian, itulah seputar tentang koperasi desa di desanya masing-masing. Teman-teman bisa komentar di channel YouTube ini, dan tentunya sekali lagi tidak bisa disamaratakan. Masing-masing wilayah beda. Karena sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dan hasil kesepakatan warga masing-masing. Kalau pelapor temanya sama, tapi teknisnya itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Karena memang semuanya atas dasar kesepakatan anggota.
atas dasar kesepakatan anggota, bukan atas dasar petunjuk Pak Kades, bukan, tapi berdasar dengan kesepakatan anggota. Tadi katakanlah bisa sajaran seperti yang tadi disampaikan, di Jaminangan juga begitu, di Bojong Sawah juga tadi sudah kita sampaikan. Dan intinya adalah ketika koperasi ini bisa berjalan dengan maksimal, maka kesejahteraan warga ini akan semakin terlihat begitu. Sehingga beban kita di pemerintahan desa juga akan sangat terbantu kalau ini berjalan dengan maksimal. Tapi tentunya mari kita awasi bersama-sama berjalannya koperasi ini. Dan kalaupun ada persoalan, ayo kita diskusikan ke kantor koperasi atau ke kantor desa masing-masing untuk mencari solusi begitu. Begitu ya teman-teman sekalian. Pak Kades Jaminangan, Pak Kades Sagaran, terima kasih atas Pak kehadirannya. Mudah-mudahan ini bisa berbagi informasi kepada teman-teman sekalian, warga kita, warga Bojong Sawah, warga Jaminangan, warga Sagaran, ataupun warga yang lain. Dan sekalian lagi, koperasi ini tidak mungkin jalan kalau tidak didukung oleh anggotanya. Anggotanya itu adalah warganya. Ketika warga ini ingin menjadi pemanfaat koperasi, maka syaratnya adalah menjadi anggota koperasi. Begitu ya. Sebelum kita tutup, teman-teman sekalian, kita dengarkan kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir atau kata-kata motivasi atau apalah atau kesimpulan dari masing-masing kepala desa. Dimulai dari Jaminangan ya. Terima kasih Pak Kades. Alhamdulillah berakhir juga diskusi malam hari ini terkait koperasi merah putih. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kami ya, para pelaku di desa, di pemerintah desa, dan umumnya untuk warga masyarakat desa. Berharap ke depan tentu memang kita harus menjalankan ini, udah aturannya udah harus dijalankan gitu. Kita pun mohon dukungannya khususnya ke warga desa Jaminangan, minta doanya supaya koperasi desa Merah Putih ini berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan tadi ada CSR-nya itu tadi Pak Kades untuk kesejahteraan masyarakat itu. Awasi, laporkan kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan datang ke kantor desa. Itu saja Pak Kades. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Pak. Terima kasih Pak Kades Bojong Sawah. Kata-kata hari ini mungkin berbuatlah dengan baik, karena kebaikan itu tidak akan pernah datang kalau tidak pernah melakukan kebaikan. Jadi lakukan kebaikan hari ini dan seterusnya, jangan pernah tidak melakukan kebaikan. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata-kata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begitu teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share di link YouTube kami, si Kasep, SEE Kasep. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada semuanya, dan tentunya dari ketiga desa ini kita komitmen akan menjalankan koperasi merah putih. Semangat! Semangat! Bila itu pikir daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.